Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya Dr. Salmawati Mariati, SPGK, dokter spesialis gizi klinik Rumah Sakit Profesor WZ Johannes Kupang. Hari ini saya akan memberikan sedikit pengetahuan tentang stunting. Seperti yang kita tahu, keadaan stunting di Indonesia adalah prevalensi tertinggi. Dan khususnya di Nusa Tenggara Timur adalah dengan prevalensi 38%. Stunting adalah suatu kondisi di mana tinggi badan anak di bawah normal dari usianya, ditandai dengan adanya malnutrisi atau kekurangan gizi yang kronis dan ada gangguan kognitif. Gejala stunting kita dapat lihat anak berat badannya tidak bertambah, tinggi badan tidak bertambah, anak mudah sakit, anak dengan IQ atau pengetahuan yang rendah, kemudian anak mengalami gangguan dengan pertumbuhan tulang. Penyebab dari stunting adalah malnutrisi atau kekurangan gizi yang kronis, di mana kekurangan gizi kronis ini didapatkan sejak anak dalam usia kandungan ibu hingga anak berusia di bawah 2 tahun. Faktor resiko stunting itu didapatkan dari anak yang tidak mendapatkan gizi yang baik dari lahir, ibu hamil yang tidak mendapatkan gizi yang baik sejak hamil, tidak memberikan ASI secara eksklusif kepada anaknya, kemudian anak yang tidak mendapatkan MPASI yang sesuai. Komplikasi stunting, terdapat gangguan pada otak, anak sulit untuk menerima pelajaran, prestasi menurun. Kemudian masalah metabolik, yaitu anak dengan obesitas atau kemudian mendapat penyakit diabetes ataupun penyakit jantung. Yang kemudian adalah pada anak sendiri mudah sakit dan mudah kena infeksi. Untuk diagnosis stunting utamanya ditentukan awal dengan pemeriksaan antropometri, di mana ada pemeriksaan panjang badan atau tinggi badan anak sesuai umur tidak sesuai, kemudian berat badan per umur tidak sesuai atau di bawah standar deviasi -2, kemudian ada masalah dengan pemeriksaan darah, masalah dengan pemeriksaan urin, masalah dengan pemeriksaan toraks, yaitu terdapat mungkin TB atau infeksi paru. Yang berikutnya adalah masalah pada saat pemeriksaan EKG, yaitu ada gangguan dengan jantung. Untuk pengobatan sendiri, pengobatan stunting itu disesuaikan dengan kondisi pasien, dilakukan terapi berdasarkan gejala klinis. Apabila anak dengan gizi buruk, dilakukan penanganan gizi buruk, selain diberikan obat-obatan, suplementasi vitamin, dan pemberian sanitasi dan lingkungan yang baik untuk anak tersebut. Kapan kita ke dokter bila anak stunting atau dicurigai stunting? Kita bisa ke dokter bila anak kita lihat tinggi badannya tidak sesuai dengan anak seusianya. Kemudian ada faktor-faktor seperti yang di atas, ada masalah dengan gangguan IQ-nya, kemudian gampang sakit, atau anak dengan pertumbuhan terhambat.
penanganan stunting masalah gizi dibagi atas dua, yaitu intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Untuk spesifik, yang pertama dikaitkan pada ibu hamil. Ibu hamil harus memeriksa dan melaksanakan pemberian makanan yang bergizi sejak hamil hingga usia 9 bulan. Kemudian pada anak, itu mulai dari anak lahir diberikan ASI secara eksklusif sampai 0 sampai 6 bulan. Kemudian untuk anak 6 bulan ke atas dengan pemberian makanan pendamping atau makanan pendamping ASI yang bergizi. Kemudian untuk berikutnya yang sensitif itu berkaitan dengan sanitasi dan lingkungan yang mendukung untuk stunting tersebut. Dari segi diet untuk ibu hamil, terutama ibu hamil ini harus mengkonsumsi makanan dengan tinggi folat, makanan dengan tinggi yodium, makanan dengan tinggi vitamin A, vitamin D, kaya akan protein, kaya akan mineral. Stunting menjadi masalah nasional yang merupakan tanggung jawab bersama, baik tenaga kesehatan maupun seluruh tenaga yang ada di Indonesia. Mari kita semua bekerja sama untuk menurunkan prevalensi stunting khususnya di Nusa Tenggara Timur. Bila terdapat anak dengan gejala stunting, silakan melakukan pemeriksaan ke Rumah Sakit WZ Yohanes Kupang, kemudian bisa diteruskan ke Poligizi Klinik Rumah Sakit WZ Yohanes Kupang dengan jam praktek mulai hari Senin, Rabu, dan Jumat.